Cek. Suara saya terdengar, Bapak Ibu, yang di dunia maya. Ya, Terdengar. terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang kami hormati Rektor Unisnu Temanggung beserta jajaran dan segenap panitia serta Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang pagi siang ini bisa bergabung melalui tatap muka maupun dalam jaringan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah tatap muka dalam kondisi sehat. Semoga nanti bisa sehat selalu sampai kegiatan berlangsung dan selesai laporan-laporannya. Dua Amin. kalinya sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Allahumma kita sholli alaihi. nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami Amin. hormati, sebelum kami sampaikan beberapa hal, yang pertama karena masih bulan Syawal, tentunya banyak sekali kekurangan, kesalahan selama setahun ya, yang pernah mungkin saya lakukan di dalam proses akademik maupun non akademik. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita bisa Masya Allah. menjalankan ibadah puasa, bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Amin, amin. Nah, sebelum kami sampaikan, yang kedua ini wajib ya. Memang hari ini sosialisasi cara tatap muka awal ya. Ini sosialisasi yang kedua karena yang pertama sudah melalui surat edaran. Harapan kami sosialisasi yang ketiga besok tanggal 29 April ya Mas Bas ya. Itu nanti harapannya wajib semua hadir ya, karena tidak kita fasilitasi Zoom seperti itu. Karena nanti akan hadir tim pengawal maupun dari travel yang secara teknis nanti panjenengan bisa tanya sedetil-detilnya yang kemarin mungkin belum bisa kami jawab seperti itu. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Nah, tujuan sosialisasi hari ini adalah finalisasi keikutsertaan peserta kegiatan Pancadharma Internasional seperti itu. Nanti ada kabar-kabar yang akan kami sampaikan seperti itu ya. Nah, agar lebih terarah, tadi sudah dibuka oleh Mas Bas ya. Saya sampaikan melalui PowerPoint. Ini yang di sini bisa menyimak enggak? Bisa ya? Cok, Zoom lu. Panjen kayak Zoom. Oke. Iya, pangguangan kok. Sebelum ke materi inti, Oh, ya, mangkat tuh. sebelum ke materi inti, ini nanti kalau pesertanya bisa dua bus ya. Ini harus, makanya nanti bisa dipastikan dua bus atau sekitar 90-an ya, Bas ya. 90-an itu. Nanti kita bisa dibonusi ke Singapura. Ini kabar baik saya sampaikan dulu. Meskipun yang tujuan inti tetap di Malaysia dan Thailand. Waktunya sama, tetap 5 hari. Ya saya sampaikan juga, meski agak agak capek sedikit tapi marem ya, porem istilah untuk Temanggung porem ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya. Yang pertama nanti pendahuluan bentuk kegiatannya sampai seterusnya. Nah, tentu kegiatan ini tidak hanya untuk jalan-jalan saja, jeng-jeng ataupun refreshing, tapi yang pertama memang kebutuhan global dan jejaring internasional ya. Jika selama ini kita hanya melalui artikel riset itu melalui online, tapi kebutuhan sekarang memang kita go internasional. Kemudian karena sudah ada Sisdiknu ya, Sistem Informasi Pendidikan Nahdlatul Ulama, itu ada kewajiban yang namanya Al-Hikmatul Khomsah ya atau Pancadharma. Inilah yang membedakan perguruan tinggi di bawah NU dengan di bawah yang lain. Karena ada pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ditambah
perkaderan Nahdlatul Ulama, dan pengembang peradaban. Nah, ini disingkat menjadi Pancadharma. Tetangga kita di perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah itu juga punya keunikan catur dharma ya. Tapi kita sudah 5, ini lebih lengkap ya. Nah, kegiatan secara umum ya MOU, MOA, benchmarking atau silaturahim lawatan dan seterusnya. Tuntutan lembaga akreditasi mandiri. Jadi kegiatan teman-teman mahasiswa ketika hanya tingkat nasional itu levelnya nilainya mentok baik sekali. Padahal kita teman-teman kuliah kan salah satunya ingin mendapat akreditasi unggul ya di prodinya. Itu semuanya harus berbasis internasional. Maka jangan kaget ketika dosen atau kaprodi atau siapapun meminta kita untuk semuanya berbasis internasional. Dan ini kebutuhan memang ya. Kemudian wadah fasilitasi forum internasional dan kita harapannya mendaji Good University Governance atau GUG gitu ya. Nah, kegiatannya Bapak Ibu, teman-teman semua, nanti yang untuk perguruan tinggi ada MOU, ada MOA, ada silaturahim lawatan atau benchmarking. Kampusnya sementara karena travelnya belum ke sini ya. Itu sementara kemarin masih Unisam ya, dan beberapa sekolah madrasah atau pesantren di Thailand seperti itu. Nanti untuk KKN PPL itu loh. Kemudian yang untuk S2 ada seminar konferensi internasional. Ini belum tentu di Unisam, tapi sekiranya nanti, karena nanti teknisnya itu mahasiswa menulis artikel ya, untuk pengganti publikasi, kewajiban publikasi artikel di Sinta 2, 3, atau 1 untuk S2. Ini nanti diganti dengan menjadi presenter di seminar konferensi internasional atau kita singkat SKI. Untuk S1 ada KKL atau magang ya, ada PPL, bisa juga magang, dan KKN. Ini nanti saya semester 2, semester 4, nanti di bawah ada penjelasannya rinci. Dan yang terakhir adalah istilahnya itu field trip ataupun tadabbur alam lah. Ini jalan-jalannya. Ini belum saya masukkan yang di Singapura ya, karena nanti itu bisa tercapai travel memberi bonus itu ketika 2 bis nanti diberi alurnya ke Singapura juga. Jadi kita 3 negara, tidak hanya 2 negara. Nah, panitia peserta saya kira sudah jelas. Kemudian tanggal, nah ini nanti ada template di bawah. Kami masih mengestimasi sampai hari ini tanggalnya masih di bulan akhir Agustus. Ya. Untuk teknisnya nanti ada template di bawah. Lokasinya sementara yang fix baru 2, meskipun nanti ada informasi informasi ke Singapura ini butuh butuh ini juga effort untuk mencapai ke situ. Tapi yang jelas saya berani menyampaikan karena travel sudah mengiyakan gitu ya kira-kira. Nah, biaya saya kira secara di edaran sudah rinci ya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. 6.500.000 ini di luar paspor. Karena sebenarnya pihak travel itu mau menjemput kita juga ketika di atas 30 atau 40. Jadi fasilitas 6,5 itu hanya dimulai start dari bandara. Bandara Nia ataupun di Jakarta ya, apa Soekarno-Hatta. Tapi karena kita sudah terkumpul sekitar di grup itu 80, insya Allah moga bisa ikut semua ya. Itu sudah dijemput ke sini pakai bis. Artinya kita sudah dapat bonus itu ya. Nanti juga selain kalau memang fix bonus ke Singapura juga ada makan malam di warung Nusantara milik PC Inu itu nanti kita bisa ngenyang lah kalau travel ke sini kita tagih gitu ya. Kemudian yang jelas ini untuk tiket pergi dan pulang, bukan pulang pergi ya. Kita pergi dulu baru pulang. Tiket perjalanan darat jelas ya, akomodasi hotelnya insya Allah bintang 3. Gambarannya ojo koyo Indraloka saiki apa? Perempuan. Kemudian konsumsi selama kegiatan, kenang-kenangan lembaga mitra dan honorarium sampai lain-lain lah. Intinya kita tinggal berangkat kecuali paspor. Nah, nanti paspor kita perlu diskusi karena informasi bahwa paspor bagi yang belum punya ya, itu biaya sekira 500.000. Kalau di Temanggung, di MPP itu pun Motor Pelayanan Publik ya, integral dengan kantor Dinkominfo, kiri jalan itu biayanya 500.000 setahu saya, dan nanti buat dengan M-Paspor dulu, verifikasi, dan hanya dibuka hari Jumat kalau di MPP Temanggung itu. 50?
650 plus tambahan itu kan ada biaya lainnya ya. Jadi 650 itu nanti menjadi biaya yang akan dibayarkan untuk paspor. Kayaknya paspor itu juga kayak KTP seumur hidup gitu ya. Jadi nanti nggak ada visanya juga ya. Saya belum buat soalnya. Jadi perlu perlu tanya-tanya. Jadi paspor ini tujuannya khusus gitu loh. Kecuali yang sudah haji. Banyak pertanyaan juga. Pak ini butuh visa enggak? Enggak. Kemarin sudah kita pastikan ke travel. Nah nanti yang sudah buat Bu Siti bisa menceritakan. Tapi yang jelas biayanya tadi 650 di Temanggung setahu saya hanya 50 kuota ya Bas ya. Itu per Jumat, hari Jumat. Tapi nanti bisa kita diskusikan lagi. Nah, ruang lingkup tujuan dari MOU, MOA tidak perlu kami jelaskan ya. Ada benchmarking, ada KKL, KKN, PPL. Teknisnya bagaimana nanti kita akan jelaskan. Dan SKI atau Konferensi Seminar Internasional. Ini outputnya. Nah, untuk yang mahasiswa, untuk seminar internasional ada artikel ilmiah proceeding dan nanti kemarin sudah kita diskusi ya. Itu kan yang dapat sertifikat ternyata beberapa kampus hanya yang presentasi. Ini khusus S2 ya. Misalnya satu orang nulis bareng 3 orang misalnya, satu artikel. Kan yang presentasi satu, karena waktu di sana nggak lama. Sehingga nanti yang dapat cuma yang presentasi. Tapi masih kita nego. Kalau bisa semua semua yang nulis artikel itu ya dapat sertifikat. Karena itu sebagai pengganti rekognisi artikel di Sinta 3 untuk yang S2. Kemudian ada laporan dan laporan internal. Nah, untuk KKL ini nanti mahasiswa dapat sertifikat, kemudian ada laporan, wajib nulis laporan kan, gitu ya. Kemudian yang KKN juga sama ya, PKM bagi dosen sama. Begitu pula yang tugas akhir non skripsi dan non tesis nanti kita jelaskan rinci. Nah, untuk benefitnya karena kita sudah menerapkan kurikulum mengacu KKNI, SNDIGI, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk mahasiswa S2, presentasi riset artikel ilmiah di conference itu bebas artikel ilmiah yang wajib dipublikasikan di Sinta 2, 3, atau 1. Tapi minimal kemarin Pak Usna sudah mengkaji borang minimal Sinta 3. Nggak boleh Sinta 4, apalagi Sinta 5, 6. Nah itu S1 itu. Nah, kalau jenengan nggak ikut Pancadharma ini ya nanti kewajibannya tetap wajib publikasi di Sinta 2, 3 1, 2, 3 dimanapun seperti itu. Jenengan kuliah dimanapun wajib itu karena sudah ada peraturannya gitu ya. Kalau tidak bisa gimana Pak? Tapi sudah ujian tesis misalnya. Ya sudah lulus tapi ijazahnya ditahan. Kasus teman-teman S3 saya banyak yang wisuda nggak punya ijazah karena belum publikasi. Kalau S3 malah Scopus ya. Nah, kalau yang menyusun laporan akademik ini berbasis metodologi ya, teman-teman S2 ini. Ini nanti direkognisi sama seperti tesis, tetapi tetap melakukan ujian. Gitu loh. Ada diseminasinya. Ini kita sepakat lah, karena nanti untuk yudisium itu ada tanggal ujiannya. Jadi bukan bebas ujian gitu loh ya. Jadi kegiatan akademik ini nanti akan direkognisi setara dengan tugas akhir tesis. Pak, bagaimana kalau proposalnya sudah mengacu masalah problem akademik, isu-isu lokal? Tidak masalah. Ya, misalnya risetnya di Tembara, nanti di rumusan masalah kedua, ketiga, ambil datanya di Malaysia dan Thailand, pola keren gitu. Nah, ini alternatifnya. Maka bagi teman-teman S2 yang sudah menyusun proposal, kemarin sudah diskusi dengan Pak Usna langsung ke Kaprodi dan dosen pengampu proposal nanti bisa disesuaikan seperti itu. Nah, untuk S2 bisa lulus di semester 3 sebenarnya kalau nanti sudah siap ujian tugas akhir tesis maupun non tesis seperti itu. Nah, ini yang untuk S2 ya. Lalu bagaimana yang untuk S1? Nah, S1 bagi yang semester 5 semester 6 ya. Sekarang kan sudah ikuti mata kuliah proposal. Proposalnya itu kalau sudah mengangkat tema lokal, misalnya PAI atau manajemen atau di SDMI atau yang hukum keluarga atau yang ekonomi syariah, tetap mengangkat isu lokal nggak apa-apa. Cuma nanti
ada tambahan data di Malaysia, Thailand, mungkin Singapura juga yang terkait dengan isu itu. Tapi kalau sudah fokus di tugas akhir non skripsi, tidak masalah, dilanjutkan aja. Nah, nanti kita akan undang khusus Kaprodi atau Dekan, juga ada di kepanitiaan. Nanti kita akan informasikan untuk mendiskusikannya, menginstruksikan kepada dosen pengampu mata kuliah proposal agar bisa menyesuaikan. Gitu kira-kira ya. Kemudian untuk KKN, PPL dan sijine apa? KKL kan bagi yang semester 4-2 tetap besok itu tetap daftar KRS. Kan sudah bayar paket. Tetap daftar KRS, kuliahnya tidak usah. Nanti untuk pengganti nilainya laporannya diserahkan ke dosennya atau kaprodi atau akademik. Paham ya kira-kira ya? Rinci ya. Nah, untuk tugas akhir non skripsi ini nanti yang semester 2 dan 4 khusus kegiatan ini nanti kita akan undang khusus berapa orang Bas kemarin Bas? Nanti akan di tracking lagi ya. Kita undang khusus untuk short course proposal tugas akhir non skripsi. Misalnya ada 6 ekor ya, 6 orang misalnya. Kita undang, kita short course dan nanti akan kita arahkan ke tugas akhir skripsi atau non skripsi terserah. Karena ini pilihan mahasiswa. Jenengan ambil skripsi monggo, non skripsi monggo, begitu pula yang S2. Gitu kan. Nah, nanti kalau semester 6 kan ada mata kuliah proposal, tetap KRS-an. Nilainya laporan itu dikasihkan ke apa namanya dosennya. Tapi kalau jenengan tetap mengikuti mata kuliah, sebaiknya tetap ikut. Kan lo ilmu tuh lumayan gitu loh. Karena untuk menggugurkan jumlah SKS dan nilai gitu kan. Kalau Anda kan ibaratnya short course cepet wes untuk tugas akhir non skripsi dan proposal. Tapi kan secara teori kan belum diikuti gitu loh. Paham ya kira-kira ya? Nanti tetap ikut mata kuliahnya. Tapi nilainya kan sudah di kantong. Nanti tinggal diakumulasi dari nilai kehadiran, nilai presentasi dan tugas lain dari dosen. Itu kira-kira ya gambarannya gitu kira-kira. Nah, kalau nanti sudah nulis tugas akhir non skripsi, Pak itu bisa lulus semester 6. Kalau semester 6 itu udah bisa ya. Karena apa? Karena harus ada namanya penomoran ijazah nasional yang itu harus didapatkan ketika semester 6. Semester 6 akhir kan harus laporan kan masuk semester 7. Jadi panjenengan khusus S1 paling lulus cepat itu semester 7. Kan lumayan itu daripada semester 8 loh. Kan tapi Pak, kan saya sudah punya tugas akhir non skripsi. Ya dicicil, ujiannya besok enggak apa-apa. Diseminasinya. Nanti yudisiumnya kan lucu. Yudisium kok semester 5 kok teori ini belum selesai kan lucu gitu ya. Nanti diseminasinya atau ujiannya lah. Diseminasi laporan tugas akhir non skripsinya besok saat mata kuliah teori selesai, praktik selesai, langsung daftar ke akademik. Gitu kira-kira. Jadi jangan nyicil ayam sih tugas akhirnya wis selesai, KKL, PPL, KKL wis selesai, tinggal jalani kuliah teori. Paham ya kira-kira ya? Kuliah teori kan semester 1, 2, 3 seluruhnya itu. Teori by course itu. Kira-kira itu. Nah, ini template pembayaran. Kemarin ada perubahan sedikit ya. Untuk pendaftaran, harapan kami nanti ada ketegasan gitu ya. Kalau di situ 31 Mei cicilan pertama, maka logikanya pendaftaran terakhir ya 31 Mei itu. Maka hari ini Bas, di tracking final harus pasti ikut gitu loh. Jadi ini sosialisasi bagi yang sudah bergabung di grup maupun yang belum karena kita live streaming juga ya. Kemudian kalau bisa sudah mencicil 2,5 juta agar ringan. Kemarin mumet bendara itu karena nonyon saya ada yang 100 juta kan mumet ya, ada yang 50 juta itu bayarnya nyatet ini mumet gitu loh. Maka kalau bisa gelombang pertama 31 Mei 2,5 juta. Nah, gelombang kedua 31 Juli, Mei, Juni, Juli. Lumayan loh jedanya. Itu 2 juta. Nah, yang terakhir 31 Agustus, kayaknya ini bukan 31 Agustus, 15 nanti kita ini. Tapi yang jelas kalau pembayarannya di akhir ya nanti bisa lah, tidak apa-apa ini karena timeline dari Pak Amin bidang keuangan. Nanti 31 Agustus harus lunas.
Kalau di pedoman malah 1 Agustus sebenarnya. Ini keringanan. Nanti Pak Amim gabung di Zoom bisa konfirmasi atau menjelaskan. Nah, ini format laporan KKL. Saya tidak menuntut adanya proposal KKL, PPL ataupun KKN. Hanya yang proposal tugas akhir saja. Ya. Ini nanti format laporannya ya secara umum hampir sama lah. Ada halaman judul, judul laporan, logo, dan seterusnya. Untuk memudahkan teman-teman, apa yang digarap di KKLI ini bisa berkelompok. Secara tema, topik itu sudah ada di pedoman. Nanti akan kita share kalau final. Insya Allah minggu ini final. Ya, misalnya peningkatan keterampilan bla 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 melalui game Malaysia misalnya itu boleh ya, dan seterusnya lah rinci itu. Lah, secara teknis boleh berkelompok, tapi laporan tetap individu. Karena nanti nilainya kan individu. Masuk nilainya dibagi Pak Ijo 50, Pak Arjiem 50 kan enggak logis. Itu ya kira-kira. Nanti kita share kalau sudah final. Tapi ini bisa dibuat acuan. Nah, kalau PPL kira-kira ini. Pak, kalau kegiatan PPL dan KKL-nya bersama gimana? Enggak masalah. Wong nanti kita itu enggak lama di sana. Yang penting nanti laporannya yang jelas itu. Dan nanti tetap ada dosen pembimbing, jangan khawatir ya. Ini laporan PPL-nya, yang penting dokumentasi juga ya. Kemudian KKN. Nah, KKN-nya ini bisa mengarah kepada hal-hal yang dibandingkan di Indonesia dengan di Malaysia atau Thailand. Kira-kira hampir sama. Jadi nanti jenengan itu diberi arahan kepada satu forum. Kalau bisa, instrumen untuk mendapatkan data itu selesai di awal sebelum berangkat. Wawancara, observasi, studi dokumen. Jadi ke sana itu tinggal fokus kamu yang ekonomi syariah ke lembaga ekonomi di kampus ini, yang tarbiyah ke sini, misalnya gitu. Jadi sudah nggak gelambiar lagi nanti. Ya, ini nanti bisa kita rinci sesuai DPL masing-masing. Nah, ini yang penting. Tugas akhir non skripsi bagaimana formatnya? Ini format bukan proposal lagi ini. Ini format laporan ya. Bukan proposal lagi ini. Format tugas akhir ya. Nah, ini. Format tugas akhir non skripsi kira-kira secara umum hampir sama lah dengan skripsi. Hanya saja kalau panjenengan sudah punya proposal hari ini, nanti disesuaikan dan bisa mengacu dengan kegiatan yang ada di Indonesia. Misalnya begini ya, penerapan pendidikan agama Islam berbasis kearifan lokal, titik 2, studi komparasi di Tembara Temanggung dengan di Sewarak Malaysia. Wah, keren banget itu. Jadi membandingkan. Nanti sebelum ke Malaysia, jenengan sudah penelitian di Tembara dulu. Gitu kira-kira. Tapi kalau mau fokus di sana, ya silakan. Tapi gambarannya kan susah. Jadi kan bisa mencari data awal di website atau di artikel atau di media sosial kampus atau lembaga tujuan. Tapi ini finalnya nunggu 29 April karena yang final untuk tempat lokasi kan memang tidak bisa kita ya harus travel gitu ya. Dan ini harusnya pertengahan Mei itu sudah mulai pesan tiket ya dari travel karena nggak mungkin pesan tiket langsung 50 itu nggak mungkin langsung 80 100 nggak mungkin maka harapan kami di awal Mei sampai tanggal 15 itu harus sudah punya paspor semua ya harapan kami kalau bisa maka nanti kalau panjenengan mau individu nanti Mbak Siti bisa bercerita kalau nanti dari kampus bisa memfasilitasi akan kita informasikan tapi lebih cepat lebih baik seperti itu. Oke, secara umum hampir sama. Kemudian tugas akhir non tesis ini sudah kita diskusikan dengan Kaprodinya. Secara umum tidak ada bedanya dengan kok proposal toh. Tidak ada bedanya dengan tesis. Hanya saja nanti bisa komparasi kegiatan yang ada di Malaysia dengan yang ada di Indonesia. Kira-kira itu, ya. Kemudian, nah ini timeline. Bagi yang S1 semester 6, penulisan proposal ya ini ya, mengikuti mata kuliah proposal tugas akhir. Jadi kalau bisa, harapan kami
Seminar proposal dilaksanakan paling lama atau paling lambat 15 Juli. Ya ini nanti kita sampaikan juga ke dekan prodi agar eh, kok kelamaan Juni. Cek Bas, UTS UAS terakhir kapan? Bulan apa? UAS, UAS. Ini kelamaan kayaknya. Berarti ini kalau 1 Juli bisa enggak ya? 1 Juli itu bulan apa? Bentar ya, bisa kita estimasi waktunya ini. Kalau 30 Juli gimana? Juni, Juni. Kan masih ada waktu ya. 30 Juni ya. Oke, 30 Juni aja enggak apa-apa. Oke, yang untuk S1 semester 6 ujian seminar proposal paling lama atau paling lambat 30 Juni. Kecepatan enggak? Atau kelamaan itu? Juni. Ya, ini nih melihat tanggal terakhir UTS kemarin, itu kan UTS itu dilakukan seminggu kemarin ya. Seminggu kemarin itu terakhir tanggal eh, berapa? 21 ya. Mei 21. Nah, terakhir kan tanggal 19. Anggaplah tanggal 14 kemarin itu adalah pertemuan ke-8, ya kan? Berarti kalau terhitung dari sekarang kan berarti minggu ini pertemuan ke-9 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, untuk UAS itu kira-kira nanti akan dilaksanakan tanggal 9 Juni. UAS. Oke, ini karena kemarin kan ada mundur sekitar berapa minggu libur Lebaran kemarin. Jadi kemungkinan untuk yang tanggal 9 Juni besok, oke, 9 Juni itu tidak ada minggu tenang karena sudah diganti kemarin pada saat Lebaran itu kan liburnya sudah panjang ya. Biar gak molor banget semesternya itu tanggal 9 kemungkinan sudah bisa nanti dijadwalkan dari Biro Akademik. Saya konfirmasi ke Kabironya nanti Pak Sohib biar menjadwalkan untuk UASnya itu tanggal 9. Ya, 9 Juni. Oke, melanjutkan. Seminar proposal tugas akhir untuk S1 dilaksanakan paling lambat 30 Mei. Ini yang semester 6 kan biasanya include kelas. Yang nanti semester 2 dan 4 nanti yang uji tim aja. Ya, tim khusus nanti akan dikawal oleh dekan dan kaprodi. Nah, untuk ujian diseminasi hasilnya untuk laporan tugas akhir skripsi atau non skripsi yang dipilih itu tetap menunggu kelengkapan dan syarat akademik. Misalnya mata kuliah bolong-bolong kan itu syarat umum ya. Belum punya apa namanya sertifikat-sertifikat yang diwajibkan di SKKM karena untuk surat keterangan pendamping ijazah, maka nanti itu menyesuaikan. Tapi estimasi paling cepat bisa lulus semester 7 selama syarat-syaratnya selesai ya. Kemudian pembimbing tugas akhir ditentukan oleh fakultas dan prodi nanti dikoordinasikan. Ini sudah pasti kalau ini. Laporan KKL, KKN dan PPL paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan dan diserahkan ke akademik. Bagi yang semester 2 dan 4 khusus S1, nanti nilainya tetap akan diinput di mata kuliah ketika diambil. Kan tidak mungkin KRSN aja belum ya kira-kira. Kemudian untuk pembimbing KKL, KKN dan PPL ditentukan oleh fakultas dan prodi. Nah, ini yang untuk semester 6, G. Kemudian yang untuk semester 2 atau 4 karena ini semester berjalan adalah genap, penulisan proposal akan dibimbing oleh tim khusus. Tim khusus ini ya maksudnya yang dibentuk oleh akademik ataupun fakultas ini. Karena tidak ikut mata kuliah logikanya ya. Kemudian pembimbing, kalau pembimbing tugas akhirnya tetap melalui DPL masing-masing prodi. DP, dosen pembimbing
masing-masing prodi. Kemudian saat menempuh mata kuliah proposal, tetap KRS dan mengikuti nanti depan. Tadi sudah saya sampaikan ya. KKL, PPL, dan KKN tetap menyesuaikan semesternya. Maksudnya mata kuliahnya ditempuh nanti kan biasanya paketan. Ya kan? Kalau semester 2 kan nggak mungkin dapat mata kuliah KKN. Tapi kalau sudah ikut ini berarti nanti laporannya dijadikan dasar untuk menempuh mata kuliah ini dan mendapatkan nilai. Hanya nanti seketika dia semester 6 atau 5 saat mata kuliah KKN tinggal ambil KRS-nya saja. Seperti itu ya kira-kira. Kemudian seminar proposal dilaksanakan paling lambat sama lah nanti. Ujian diseminasi sama, laporan dan seterusnya secara umum sama. Nah kemudian untuk yang mahasiswa S2, penulisan mengikuti mata kuliah proposal tesis. Baik panjenengan yang mau ambil tugas akhir tesis maupun non tesis, tapi secara umum formatnya sama, monggo nanti disesuaikan dengan mata kuliah. Kemarin sudah koordinasi secara rinci dengan Pak Usna seperti itu. Nah, seminar proposal dilaksanakan paling lambat kita buat sama dengan yang S1 ya, 30 Mei. Paling lambat ya ini maksudnya, bukan harus 30 Mei tapi paling lambat. Pembimbing tugas akhir non skripsi lagi, non tesis ditentukan oleh prodi. Tesis atau non tesis ditentukan oleh prodi. Gini ya. Nah, nanti jenengan yang nggak mantap nulis non tesis bisa mengambil jalur tesis, malah risetnya variabelnya bisa ditemanggung dengan di perbandingan di Malaysia atau di Thailand. Tadi ya contoh penerapan kearifan lokalnya misalnya atau sistem penerjemahan Al-Qur'annya atau gamifikasinya atau penerapan bahasa Indonesia Melayu misalnya gitu. Nah, ujian diseminasi tetap menyesuaikan kesiapan mahasiswa dan kelengkapan syarat akademik yang S2. Ya kalau asumsinya bisa lulus semester 3 sebenarnya. Karena sudah selesai di semester 2 kan penyusunan tugas akhirnya ya seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat lain yang untuk syarat yudisium khususnya artikel terbit Sinta 3 atau Sinta 1 ini adalah artikel seminar konferensi internasional dan sertifikat sebagai presenter atau narasumber. Nah, ini kemarin memang sudah diskusi dengan travel kayaknya tidak bisa semua mahasiswa yang tidak presentasi itu dapat sertifikat tapi nanti tetap akan kita usahakan ya. Karena artikelnya bisa berkelompok kan gitu loh. Nanti tetap kita usahakan lah itu. Nah, penutup dan yang ya itu kira-kira beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Tentu ini banyak hal yang mungkin belum lengkap, nanti akan segera kita lengkapi. Pedomannya sudah ada sebenarnya, tinggal nanti tipis-tipis revisi ya. Akan kami share juga pedoman mana pedoman Bas. Pedomannya secara rinci sudah ada, nggih. Jadi mulai temanya apa saja di sini ya. Nah ini nanti bisa dicek. Mulai dari MOU, benchmarking tidak perlu KKR, pengertian tujuan, tema topiknya, tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, jenis kegiatan, unsur, laporan sudah ada, PPL sama, KKN sama, PKM sama, seminar sama, tugas akhir non skripsi sama, tugas akhir non tesis sama, dan seterusnya. Ini nanti bisa di-share ketika sudah final. Kami janji paling lama minggu ini, karena beberapa tadi perlu kita sesuaikan ya, seperti itu. Saya kira itu dari saya. Monggo dari Pak Amim ada tambahan. Pak Amim, halo. Khususnya yang keuangan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Ida. Saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan keuangan, yang mana tadi sudah disinggung atau sudah disampaikan bahwa ada timeline pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi memang tadi disampaikan bahwa untuk termin yang pertama atau
pembagian dalam pembayaran itu kita bagi menjadi 3 kali termin atau 3 kali cicilan, itu tidak lain tidak bukan sebagai bagian upaya untuk meringankan beban atau tanggungan dari teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya, tadi disampaikan bahwa untuk akhir bulan Mei, itu tanggal 31 Mei, itu menjadi batas akhir untuk termin yang pertama itu karena apa? Karena dilandasi bahwa akhir bulan Mei tersebut sudah barang tentu dari pihak travel itu booking pesawat, booking akomodasi yang lainnya seperti penginapan dan lain sebagainya. Maka dari itu 2,5 juta tersebut itu menjadi harga mutlak atau harga mati bagi teman-teman untuk membayar, karena memang kita tidak mungkin kalau dari pihak travel itu sumoyo gitu ya, sumoyo terhadap yang mereka lakukan. Memang idealnya bahwa pada tanggal 15 Mei besok itu teman-teman idealnya itu sudah benar-benar fix final tentang keikutsertaan dari program Pancadharma yang kita lakukan tersebut. Tetapi kemudian karena mepetnya waktu dan mungkin persiapan ada yang butuh istikharah dan lain sebagainya, maka kita tetapkan bahwa untuk batas akhir pembayaran itu pada tanggal 31 Mei tersebut. Nah, kemudian yang kedua, cicilan yang kedua itu kita tetapkan pada akhir bulan Juli, ada tenggang 2 bulan untuk mempersiapkan pembayaran, dan yang terakhir itu di bulan Agustus di akhir tanggal 31 Agustus 2025. Sedangkan untuk pelaksanaan kita memang belum tentu. Tadi disampaikan Pak Ibra bahwa untuk pelaksanaan itu apakah di akhir bulan Agustus atau di awal bulan September atau pertengahan, itu kita masih menunggu konfirmasi dari pihak travel yang menyediakan jasa di dalam proses perjalanan yang kita lakukan tersebut. Itu menjadi hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, jadi secara prinsip bahwa kegiatan Pancadharma ini merupakan bagian dari proses pembelajaran akademik yang ada di INISLU. Jadi istilah ini sunnah muakkad yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama. Nah, akan tetapi jangan sampai kesunahan ini kemudian melupakan tentang kewajiban dari Bapak Ibu semuanya di dalam proses keuangan, khususnya yang saya sampaikan di sini. Jadi Arab 3 negara tapi UKT ini nunggak akeh banget gitu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita hindari bersama-sama. Jadi kewajiban ini harus berimbang lah, kewajiban dan kesunahan itu perlu untuk dilakukan secara bersama-sama, karena hasil dari tracking kita memang beberapa teman kita itu masih terdapat yang belum tertib di dalam proses proses pembayaran, khususnya di dalam UKT di semester sebelumnya seperti itu. Nah, maka dari itu mohon dengan sangat bahwa jangan sampai kegiatan Pancadharma itu mengurangi atau bahkan menghapuskan, ada stigma menghapuskan tentang kewajiban dari proses akademik yang lainnya, khususnya dalam masalah keuangan. Jadi ini saya pertegas, jadi bukan berarti Pancadharma ini kemudian wis bebas kabeh semester uang semesternya atau pembayaran yang lain, tidak, tetapi minimal dengan kegiatan ini akan mengurangi pembiayaan khususnya UKT di semester
semester 8 bagi yang S1 dan atau semester 4 bagi yang S2. Jadi minimal targetnya Pak Ibra itu menargetkan bahwa semester 7 atau semester 4 itu teman-teman mahasiswa itu sudah bisa menyelesaikan proses pendidikan atau proses akademik yang ada di Unisnu Temanggung tersebut. Nah, makanya ini ada program yang sangat-sangat penting, sangat-sangat membantu di dalam proses akademik, tetapi jangan sampai kemudian proses akademik yang kita lakukan Pancadarma ini menghilangkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oke, kira-kira seperti itu Pak Ibra. Untuk tambahannya tadi sudah dijelaskan secara rinci tentang substansi dari pelaporan, pembuatan PKM, pembuatan laporan PPL dan lain sebagainya, dan sudah barang tentu nanti di dalam proses selanjutnya akan didampingi secara penuh oleh teman-teman dosen pembimbing di masing-masing bidang atau di masing-masing isu yang diangkat oleh teman-teman semuanya. Oke, seperti itu Pak Ibra. Terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Monggo saya serahkan kembali. Ya, tadi sudah disampaikan tambahan terkait dengan keuangan ya. Setidaknya dari asumsi pembelian booking, mungkin booking hotel ataupun teknis pembelian tiket itu Mei sudah ada dana 2,5 masuk gitu kira-kira untuk agar tidak terlalu berat. Dan template-nya tadi saya kira sudah rinci seperti itu. Sesi berikutnya saya kira sudah banyak yang ingin bertanya. Monggo kami kembalikan kepada peserta, baik yang tatap muka maupun yang online untuk menyampaikan pertanyaan ataupun saran. Kami sangat terbuka sekali. Monggo. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi yang semester 8 kok belum disinggung ya Pak? Hanya menyinggung semester 2, 4 dan semester 6 saja. Ya. Untuk terkait seperti PPL, KKL, dan seperti yang lainnya Pak. PKM. Mohon penjelasannya Pak. Ya, khusus semester 8 ke atas selama sudah mengikuti ya tidak ada bedanya dengan semester-semester lain sebenarnya. Artinya kan saya sudah PPL KKN Pak. Nek ikut iki gimana? Ya tetap pembayarannya tetap paket. Karena sebenarnya sekali ke sana itu bisa melakukan banyak hal gitu kira-kira. Nah, adapun nanti teknis penyusunan proposal dan seterusnya, kalau sudah punya tetap dijalankan itu, tapi nanti datanya, variabelnya, rumusan masalahnya tinggal dikomparasi dengan eh, variabel yang akan dikaji di Malaysia ataupun di Thailand ataupun negara yang lain seperti itu. Jadi selama semester 8 sudah mengikuti PPL, KKN maupun KKN, silakan mengikuti tidak apa-apa. Nanti yang bisa direkognisi adalah tugas akhirnya ya. Kalau sudah nyusun skripsi berjalan, tinggal dikomparasi dengan mau alih bentuk ke non skripsi, tapi ya formatnya kira-kira tidak ada bedanya, atau tinggal nambah variabel. Itu kira-kira jawabannya. Ada respon? Baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi saya lupa ya, memang prioritas kegiatan ini untuk semester yang jalan 6 ke bawah. Tapi kalau ada semester atas, asumsi kami kan sudah lulus semua gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan saja. Tapi ya tadi keuangannya tetap sama 6,5, tidak ada bedanya karena sebenarnya kita ke sana itu bisa melakukan konferensi, bisa melakukan KKL, PPL. Cuma yang membedakan kan penyusunan laporan seperti itu. Sama seperti dosen pun sama kan tidak mungkin KKL, PPL ya hanya ikut apa namanya
benchmarking ataupun conference yang maksudnya yang sangat bermanfaat bagi karir ataupun kepangkatan dosen kan hanya itu sebenarnya. Malah menguntungkan mahasiswa sebenarnya. Itu kira-kira, monggo yang lain. Saya Pak izin bertanya. Yeah. Kan Sebutkan tadi nama dan bagi semesternya ya. Ya, nama saya Elia Daduria Dinda Febriani dari semester 4 PGMI. Ya, terus. Izin bertanya Pak, kan tadi bagi S1 semester 2 dan 4 itu kan ada seminar proposal dilaksanakan paling lambat 30 Mei 2025. Itu maksudnya gimana ya Pak? Gimana Komar, coba diulang. Kan itu tadi pas dibagi bagi S1 semester 2 dan 4 itu kan ada seminar proposal dilaksanakan paling lambat 30 Mei 2025. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita mengajukan apa atau disuruh gimana? Oke, saya tangkap dulu ya intinya. Bagi yang semester 2 atau 4 yang tidak mengikuti mata kuliah atau belum mendapat mata kuliah proposal tugas akhir, ya tadi nanti akan diundang khusus oleh panitia melalui rekomendasi Kaprodi ataupun dekan. Nanti akan ada short course atau pembimbingan penulisan proposal seperti itu. Dan ujiannya bisa menyesuaikan template yang reguler seperti itu. Gitu kira-kira. Jadi tidak dibiarkan. Menangkap ya? Halo? Sudah terjawab apa belum? Sudah Pak, sudah. Oke, nanti nunggu tracking Mas Bas karena memang belum dipetakan. Lagi Pak mau Oke, yang tanya lain lagi. monggo. Oke, monggo Izin Pak. tanya Pak Ida. Assalamualaikum, izin tanya Pak Ida. Oke. Ini nama saya Saris Tahori, mahasiswa S2 ya. Kemarin kalau nggak salah, tadi disinggung terkait dengan pembiayaan itu kan 6,5 juta, itu belum termasuk paspor. Mungkin bagi teman-teman yang sampai saat ini ada paspor, kemarin yang umroh haji masih, apakah ini bisa digunakan atau kita buat lagi Pak Ibta? Oke, nanti ini yang berhak menjawab ini pihak travel, Pak. Untuk gini, Pak. Untuk teknis pemberangkatan, soal paspor dan seterusnya, nanti kita sediakan sosialisasi teknis besok tanggal 29 April ya. Tapi kemungkinan besar bisa. Asumsi saya karena yang otoritatif jawab kan pihak travel, Pak. Termasuk apakah hanya paspor atau visa, itu kemarin sudah dijawab hanya paspor seperti itu, Pak. Kemungkinan besar masih bisa, kemungkinan besar. Karena selama Paspor di situ bisa, kan ya. ada pembuktian ya, status Paspor paspornya bisa. itu. Bisa ya, insya Allah bisa nanti. Oke, makasih Pak. Oke, makasih. Ya. Oke. Moga. Izin Terima bertanya, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Fauzan Mutrofin, pengurus Oh, kelas untuk PAI Pasca S2. Terima kasih atas sosialisasi melalui Zoom dan daring dan luring pada sore hari ini. Tadi sudah dipaparkan beberapa terkait dengan kami yang di S2, dan kami sudah pahami ketika manakala akan diwisuda itu jelas nanti ada yudisium ataupun semacam artikel Sinta 1-3. Kalau itu belum dipenuhi, berarti kami walaupun diwisuda jelas tidak memperoleh ijazahnya ya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembayaran, sesuai dengan yang kami terima bahwa batas akhir pembayaran adalah di awal terakhirnya ya, terakhir 6,5 juta itu di awal Agustus kalau salah ya, sekitar awal Agustus 9 atau tanggal 10 Agustus. Nah, terkait dengan tersebut mohon tadi sudah terima kasih sudah difasilitasi untuk terkait dengan pembuatan paspor ataupun sosialisasi terkait dengan paspor tersebut karena itu di luar dari budget 6,5. Nah, terkait dengan tersebut juga
kami yang di S2 yang mengikuti nanti di Panca Dharma ini baik ke Malaysia ataupun juga ke Thailand, tadi sempat disinggung ada ke Singapura. Kalau tidak salah, saya masih lambat laut karena masa saya di bawah. Nah, ini apakah ini ada kepastian ataukah juga masih menunggu perkembangan daripada berapa jumlah mahasiswa yang nanti ikut ataupun juga nanti minimal berapa peserta yang mengikuti sehingga program Singapura ini juga akan bisa terlewati. Ini juga mohon untuk penegasannya. Terkait kami pun juga akan meminta dan mohon izin ketika kami izin belajar meninggalkan di sekolah madrasah kami masing-masing ataupun pengelola pondok madrasah masing-masing. Itu terkaitan kami kepastian terhadap waktu perizinan kami yang dilakukan di keseharian kami. Terkait dengan pembayaran, dengan mengikuti Panca Dharma ini apa sudah tidak ada pembayaran untuk bayar tesisnya. Di awal sudah dulu pernah kita sampaikan, saya pernah sama atur di bagian Mas Pak Hamim, itu tesisnya kan masih bayar. Nah, ini terkait dengan sekarang sudah ikut Panca Dharma, yang ikut mengikuti Panca Dharma, biaya tesis yang seminar proposal yang kami sekarang sudah segera untuk di SK-kan oleh akademik, itu apakah itu juga masih membayar kembali? Kemudian ada yang kelima kalinya itu free kami di semester. Kalau insya Allah kami bisa selesai di semester tidak 4 semester, tapi ada 1 semester sebagai pengganti tersebut. Nah, pengganti tersebut itu apakah itu juga secara keuangan juga free, tidak kami tidak membayar sesuai dengan brosur yang pernah kami terima, apakah juga masih membayar? Terima kasih karena budget 6,5 ini kami juga mohon izin di awal ketika kita sebagai orang berkeluarga menghitung-hitung juga di luar di luar gitu. Namun demikian kita sebagai samina kepada institusi dan juga membawa baik institusi apapun rawe-rawe rantas malang-malang tuh paling tidak kan sing keri ono ayam-ayame kan rodo kendo gitu loh. Nah, ini yang menjadikan kami sebagai karena kami bukan meminta tapi kami mencari sebagai S2 itu kan sudah mencari ya kan. Nah, syukur-syukur tadi sudah ada kompensasi lah kan gitu bagi kami yang di S2. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sana kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti yang terkait keuangan akan dilengkapi Pak Amim. Yang pertama terkait syarat ya. Memang di jenjang S1 itu tidak ada kewajiban untuk publikasi. Yang ada syarat wisuda itu hanya submit ya, seperti itu di jurnal. Tapi yang untuk pasca, baik yang magister atau doktor, memang peraturan Menteri 2015 masih itu belum ada yang terbaru atau yang terbaru yang tentang pencegahan plagiasi itu memang ada kewajiban untuk publikasi secara global karena KKNI-nya level 8 gitu ya. Kalau level S1 kan level 6, level 7 itu level profesi. Level 8 itu S2, level 3 itu magister. Level 9 itu doktor. Level 8 kan tadi magister. Artinya ada kewajiban publikasi secara internasional yang itu diasumsikan adalah jurnal Sinta 1, 2, 3. Kenapa? Karena semuanya berbahasa Inggris. Tetapi kami melalui kegiatan ini memberikan rekognisi dengan bukti dokumen artikel yang diseminarkan, kemudian sertifikat sebagai presenter tingkat internasional. Jadi itu paket itu kira-kira. Jadi nanti yang ikut ini tidak perlu lagi kewajiban publikasi di Sinta 1, 2, atau 3. Karena kami informasikan pula Pak, Sinta 1, 2, 3 itu selain susah, bayarnya juga lumayan. Kemarin saya diminta teman itu juga sekitar 2,5 sampai 3,5. Nah, itu kan artinya ini lebih ringan gitu loh. Menurut saya sih sebenarnya. Kemudian yang untuk non tesis ini sebenarnya setara, tidak ada bedanya sebenarnya. Karena kemarin sudah rembukan dengan Pak Usna, formatnya pun sama, gak ada bedanya. Hanya saja nanti mungkin variabelnya malah lebih internasional kan kalau ada perbandingan antara riset di Tembara, di Kaloran dengan di Malaysia ya. Tadi apa lagi ya kira-kira? Nah, kepastian Singapura memang nanti kita finalkan besok tanggal 29.
Tadi saya ngomong itu bonusnya kalau dapat 2 base gitu kan. Asumsinya ini motivasi agar teman-teman pada ikut. Karena tetapi Bapak Ibu karena berkaitan izin tadi sudah disinggung ya. Asumsi 3 negara itu tetap 5 hari. Kenapa? Karena akan menambah biaya-biaya lain bagi kita ketika ada tambahan hotel. Jadi mungkin nanti di Singapuranya itu hanya numpang mampir lah, cuman kan kita tetap ke sana. Ya semoga lah itu manfaat di situ. Tetapi kita fokusnya di Malaysia dan Thailand gitu loh. Kemarin sudah rembukan udah bebas ya. Intinya kalau ada 2 base tapi kemarin lah Pelendi rong negara ning ora pate kesel, telung negara ning pingin apa marem gitu. Nek saya telung negara, coba besok tak diskusikan dengan mahasiswa. Saya kan gitu. Makanya hari ini saya tawarkan, berani menawarkan karena ada sudah seperti itu tadi. Ya tadi, insya Allah bonus itu tetap kita pegang ya, karena kemarin sudah yang kemungkinan akan memilih ke Singapura juga Pak kalau sama-sama 6,5 neng rong negoro kan porem marem 3 negara gitu ya. Tapi nanti soal teknisnya akan kita kaji lagi. Dan lebih pastinya terkait teknis ya nanti menunggu dengan travel. So khusus soal hari kami berharap juga kami wanti-wanti karena Bapak Ibu ada yang PNS ada yang dinas ya. Kami mencoba nanti ada hari yang memang libur ya. Jadi nanti izinnya itu nggak lama gitu ya. Apalagi beberapa panitia ada yang ngajak suami atau istrinya yang kebetulan kerja juga agak bisa atau repot juga itu misalnya seperti itu. Apalagi tadi terkait pembayaran, monggo Pak Amim. Tadi saya nggak hafal satu persatu, monggo. Terima kasih Pak Mutakin, Pak Zainal Mutakin atas pertanyaan terkait dengan persoalan pembiayaan. Jadi yang pertama yang perlu saya tegaskan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan atau singgung sedikit terkait masalah pembayaran, bahwa untuk pembiayaan khususnya yang semester 2 gitu ya. Semester 2 kalau nanti teman-teman yang mengikuti itu selesai di semester 3 dan itu harapan kami semuanya, itu maka pembayaran untuk UKT semester 3 itu kita hapus dan kita ganti pembayaran pada UKT semester 4. Jadi bahasane kasar itu ada nopo nggih. Kalau di dalam brosur yang kita buat atau yang Bapak Ibu semuanya dapatkan itu kan berapa? 5 sekian, 3 sekian, 3 sekian, terus 5 sekian, tidak salah itu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti semester biaya UKT semester 3 itu akan hilang digantikan dengan biaya UKT semester 4. Jadi ada satu semester yang tidak harus membayar dalam UKT tersebut. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan yang S1, Pak? Ya, yang di S1 ya, yang di S1 untuk biaya munakosah atau biaya penyusunan tugas akhir skripsi itu kita tetap menggunakan skema pembiayaan yang seperti biasa reguler lakukan. Jadi tetap ada pembayaran untuk untuk munakosah atau sidang munakosah tersebut. Ya, jadi itu jangan sampai kemudian nanti wah ini sudah perlu bayar munakosah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena pure murni bahwa 6,5 itu bahasa kasar itu Pak Ida itu orang golek badi. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi semuanya pure untuk kegiatan akomodasi selama perjalanan 5 hari tersebut. Jadi menurut saya jangan ada asumsi bahwa kita itu memanfaatkan teman-teman di dalam kegiatan itu proses perjalanan dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi bagaimana dengan pertanyaan tadi Pak Mutakin apa? Yang ketiga?
Fauzan Mutrofin, Pak, bukan Zainal Mutakin. Oh, Fauzan, bagaimana? Roy neng Zoom kok. Kon rene ra gelem. Yang untuk apakah masih membayar untuk biaya tesis? Oh, enggak ada. Jadi Terima kasih. itu input masuk dalam UKT untuk semester 4 bagi yang S2, okay? Bagi yang S2, bagi yang S1 tetap ada proses pembayaran seperti itu. Dan mungkin kasih, Pak satu Dr. lagi, mungkin ini tambahan Pak Ibda, mungkin nanti bisa kita komunikasikan lagi dengan pihak travel. Pak, bagaimana jika ini kan teman-teman yang Nun Sewu, kados Pak Fauzan, ada Pak Nirman, ada Pak Agus, dan seterusnya. Ini kan mempunyai atau mahasiswa mahasiswa S2 yang berada di madrasah. Pak, bagaimana kalau misalkan sekaligus ngiras-ngirus kita buat MOU misalkan seperti itu. Nah, ini nanti mungkin Pak Ibda bisa kita diskusikan bersama dengan pihak travel sekalian gawe MOU dengan pihak mitra yang ada di sana seperti itu. Oke, mungkin jadi ada benefit tambahan bagi teman-teman yang nun sewu di madrasah atau di sekolah ataupun yang di perguruan tinggi yang lainnya seperti itu. Oke. Oke. Pak Dokter, masih satu pertanyaan terkait dengan UKT yang semester 3 itu kan free ketika kami ikut di Pancajarma tersebut. Nah, sebagai penggantinya di UKT semester 4-nya, kalau mohon penjelasannya dari Bapak, bahasa tadi yang kami terima adalah diganti di semester 4. Nah, diganti di semester 4 itu kan masih ambigu. Karena semester 1 dan semester 4 nilainya sama di UKT, semester 2 dan semester 3 itu sama. Nah, kami yang bayar di semester 4 itu, apakah sesuai dengan brosur tersebut, apakah brosur yang UKT semester 3? Mohon izin Pak Dokter. Oke. Jadi brosur yang kita buat itu untuk semester 4 itu memang all in. Gitu. Jadi all in itu artinya teman-teman mahasiswa S2 itu sudah tidak membayar tidak membayar wisuda, tidak membayar munakosa. Jadi sudah include di dalamnya kegiatan seperti itu. Amin. Siap, jelas Pak Dokter. Matur nuwun. Izin bertanya Bapak. Sudah terjawab semua ya. Ada izin tambahan bertanya Bapak? Pak. Ya Pak, izin Pak bertanya. Ibda mau menambahkan Pak Ibda. Ya Pak. Pak Ibda. Oh maaf Pak, Halo. izin. Pak Ibda, saya mau menambahkan untuk mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya Pak Hamidullah Ibda, kemudian Pak Hamim dan teman-teman. Untuk tambahan bagi mahasiswa S2 PAI, mohon maaf tadi masuknya telat karena barengan sama Ditab Dimas juga ya. Sebetulnya kita sosialisasi dulu Pak Ibda yang publikasi. Untuk di S2 PAI itu memang yang bagi peserta yang ikut itu besok ada penyusunan laporan yang pedomannya tentunya sudah ada dibuatkan oleh Panitia Pancadharma. Jadi mau 1,5 atau 4 semester itu sebenarnya bukan dijamin oleh keikutsertaan di sini ya. Dari prodi itu sebetulnya dijamin dengan terselesaikannya tugas laporan Pancadharma ini bagi mahasiswa 2 PAI gitu ya. Dengan pedoman yang telah disusun, kemarin sudah kita susun bersama, saya sama Pak Ibda sudah discuss, itu diselesaikan. Pada pekan ini kan sudah kita share tentang pembimbing tesis. Ya tentunya itu juga nanti akan bagi yang ikut akan menjadi pembimbing bagi Pancadharma, dosen-dosen tersebut itu. Dengan format yang telah ditentukan itu silahkan selesaikan. Kalau selesai, itu kan di semester 3, otomatis nanti maksimal di semester 3 gitu misalnya. Otomatis nanti dia lulus 1,5. Kalau selesai semester 4, ya otomatis lulus 2 tahun. Ya tentunya mungkin bahasa Pak Hamim yang bayarnya yang 4 semester gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya saya kira ya. Jadi ini tetap ada satu tugas yang diselesaikan. Kapan selesainya? Itulah di situ
para mahasiswa semua S2 PAI itu nanti dinyatakan lulus gitu ya. Saya kira nanti ada berkas-berkas yang seperti halnya penyelesaian tesis itu, laporan-laporan dan lain sebagainya. Mungkin ada yudisium juga ini di Pak Ibda Wakil 1 ya. Yudisium selesainya dan lain sebagainya. Itu saja mungkin Pak Ibda tambahan tadi menambahkan Pak Hamim tadi. Jadi bukan berarti terus ikut ini semester 3 free, jaminan lulus setengah tahun. Enggak, tapi tergantung nanti itu. Karena juga itu ada laporan yang harus diselesaikan dengan pedoman yang setelah disusun di pedoman Pancadharma. Begitu Pak Ibda, terima kasih. Oke ya, ini bergantung interpretasinya ya. Memang perspektif Menteri Keuangan dengan Menteri Pendidikan itu beda jauh kan itu kira-kira. Apalagi ini efisiensi ya. Oke, tadi ada beberapa yang mungkin saya lupa. Yang pertama terkait dengan Bapak Ibu yang S1 atau S2 kebetulan punya lembaga, baik itu pesantren, sekolah, madrasah, ataupun sejenisnya yang membutuhkan akreditasi misalnya. Nanti akan coba kami komunikasikan apakah bisa mengikuti kegiatan ini untuk mendukung atau mendongkrak nilai, baik itu berupa MOU, MOE, ataupun laporan apa ya studi tiru istilahnya. Tapi kalau studi tiru bisa ditulis sendiri. Karena beberapa kampus yang sudah kemarin malam ya Bas ya. Kemarin malam apa oke? Jumat malam ya kalau nggak salah ya. Jumat malam kita Zoom, itu nanti kita juga ada dengan kampus mitra yang lain. Yang paling terdekat adalah IAI An-Nawawi terkonfirmasi 4 orang, Stainu Purworejo 2 orang, Siti Kendal 4 orang, Setai Al Anwar Sarang Rembang 2 orang, itu plus 1 kepala MTS-nya Al Anwar, yang 1 Setai Al Kamal Sarang Rembang. Artinya kalau asumsi teman-teman yang lain juga bisa, berarti Bapak Ibu yang mengelola pesantren, sekolah madrasah kemungkinan bisa. Tinggal nanti kita forum khusus karena nanti berkaitan dengan naskah MOU kan ribet. Bisa jadi malah MOU, MOA-nya itu enggak di sana Pak, tapi di sini gitu loh. Ke sana itu serah mikir hanya dokumentasi tok gitu loh. Karena kita fokusnya di seminar conference, KKL, PPL. Kalau MOU kan mungkin fokusnya di silaturahim lawatan atau benchmarkingnya tadi. Gitu. Karena itu hanya dokumen saja. Tinggal nanti di sana kan dokumentasinya. Kira-kira itu. Kemudian tambahan yang untuk best practice pelaksanaan kegiatan ini memang sudah terlaksana di beberapa kampus ya. Kemarin di Jawa Tengah khususnya. Itu ya sekira 30-an orang baru bisa dijemput. Tetapi karena kita lebih, ya nanti start pelayanan itu dijemput di kampus dengan 2 bis sekiranya itu. Itu kira-kira ada tambahan lagi tidak? Izin bertanya, Pak. Pak Ibda, ini tentang masalah ini tadi ya persepsi. Jadi gini bagi mahasiswa 2 PAI ya, saya kira kalau ikut program ini, kemarin juga sempat kita diskusi di Prodi di kelas itu, ya kita optimis lah untuk bisa langsung membuat laporan yang simple ya, karena kan ini sudah ada acara PKL, kemudian ada KKL itu ada laporan. Nah, laporannya itu semoga saja itu dikerjakan dengan semangat dan nanti sama dengan skema yang dijelaskan Pak Hamim itu tadi bisa lulus 1,5 tahun dengan ada pengurangan biaya yang seperti dijelaskan tadi gitu. Ya itu saja mungkin tidak terus lantas menjadi satu informasi ketakutan gitu. Tapi memang di dalam ini kan ada tugas penyusunan laporan ya yang tidak terlalu sulit lah. Semoga ya ikut peknek tapi terus habis itu laporannya mas-malasan itu ya. Semoga tidak seperti itu. Tetap saja harus mempersiapkan diri untuk menyusun laporan. Itu saja mungkin Pak Ibda ya bagi mahasiswa S2 PAI. Ya, intinya sulit atau tidak itu kan bergantung orangnya lah. Dan nanti kan selama proses ini prosedurnya tidak ada bedanya dengan skripsi atau non skripsi, tesis atau non tesis sama, tidak ada bedanya. Hanya lokasinya aja yang ada penambahan kan gitu kira-kira. Monggo Mas Zainal Mutakin. Oke, Pak, izin bertanya. Oke. Untuk semester 1 bagi yang mengikuti kegiatan Pancadharma ini kan tidak harus membuat skripsi, hanya saja diganti dengan Semester 1. desimi. Eh, oh, S1, Pak. S1 Ya, ya S1. maaf. Itu kan tidak wajib membuat skripsi, hanya saja diganti dengan
desiminasi. Nah, alur dari teknis desiminasi itu bagaimana ya, Pak? Sama tadi kan sudah bertanya tentang KKL, PPL, dan PKM itu ya, Pak, yang semester 8. Nah, itu kan sudah mengikuti PKL tersebut. Untuk pembayarannya pun sudah lunas. Hanya saja ketika nanti yang semester 8 ini mengikuti kegiatan tersebut, apakah hanya melihat saja atau melakukan PKL 2 kali, KKN 2 kali gitu, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, jadi gini, yang pertama tadi saya kira sudah clear ya. Mahasiswa S1 wajib menulis laporan tugas akhir non skripsi. Formatnya sudah rinci jelas. Alurnya nanti ya langsung jenengan dapat pembimbing siapa nanti dikoordinasikan dengan prodi dan dekan. Saya kira jelas ya. Nah, diseminasi itu ya pengganti munakosah itu istilahnya diseminasi. Paham ya kira-kira ya? Jadi mau diseminasi mau munakosa kan tetap ada ujian wong itu sebagai dasar kelulusan dan yudisium gitu kira-kira. Untuk yang sudah KKL PPL nanti di sana bisa mengikuti kegiatan seminar konferensi dan benchmarking dan seterusnya. Jadi jenengan di sana tidak ngelangut atau KKL 2 kali buang-buang waktu Mas. Jadi nanti kalau jenengan buang-buang waktu udah ada wong nggak nulis laporan ya ikut kegiatan yang lain ya. Seperti itu. Nanti secara teknis khusus mahasiswa di luar semester 6 2 6 2 4 nanti ada TM sendiri nanti. Apa saja yang perlu disiapkan ya. Itu ya kira-kira ya. Clear? Ya, Pak. Baik. Saya tunggu Eh, DM-nya. Terima kasih. nah, nanti di tracking Mas Bas dulu. Nah, ini informasi untuk semuanya Bapak Ibu dan teman-teman sahabat-sahabat semua. Karena tanggal 29 itu adalah kita sudah bahas teknis pelaksanaan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Kami memastikan setelah hari ini nanti tanggal 29 harus sudah pasti dan kalau perlu nanti kita rapatkan ulang ada semacam surat penandatanganan surat apa ya komitmen gitu ya bermaterai agar panjenengan juga apa namanya tercatat pasti dan kita gak mamang gitu ya karena ini berkaitan dengan jumlah peserta kalau satu gregeli kan juga repot maka ini nanti ditimbang-timbang ulang kalau publikasi artikel Sinta 2 aja 3,5 2,5 juta widadangku ya wangel terbite kan gitu. Nek ikut ini tidak perlu sama seperti tugas akhir tesis juga bimbingan berkali-kali tapi ini ambil data sekali bimbingannya tinggal di Indonesia. Saya kira prosesnya tidak ada bedanya dengan yang substansinya tidak beda dengan yang tesis seperti itu. Sama seperti mahasiswa S1. Anda bayar KKL, PPL, apa meneh? Magang dan KKN itu kalau diakumulasi 6,5 itu ya sebenarnya all in itu sangat murah ya. Anda sudah dapat bonus jalan-jalan ke luar negeri, mungkin sekali seumur hidup bisa kencing di Malaysia misalnya itu sejarah bagi saya ya. Jadi itu mohon dipertimbangkan. Minggu depan tanggal 29 April kami pastikan yang datang wajib ya. Nanti kalau telat tidak apa-apa, nanti bisa dipastikan wajib menandatangani surat komitmen. Nanti secara rinci teknisnya akan kami sampaikan di undangannya seperti itu. Mungkin itu ada tambahan yang tadi terkait paspor. Oke, sebelum nanti masuk ke tambahan paspor, itu Pak Hamim masih ada nggih di grup ya. Kemarin terkait dengan pelaksanaan besok yang tanggal 29 ini kan kita undang secara luring ya, karena nanti akan penandatanganan komitmen bermaterai. Jadi nanti yang disiapkan akan kami sampaikan melalui surat undangan ataupun surat edaran kepada teman-teman yang mau mengikuti kegiatan Pancadharma Internasional ini. Terus tambahan mawon Pak Hamim barangkali belum disampaikan peserta wajib yang mungkin ini bisa menjadi tambahan peserta itu kan kemarin mahasiswa KIP yang semester 6 sekarang itu diwajibkan. Nah, sedangkan untuk mahasiswa yang semester 2 dan 4 dan 8 itu sunnah nggih bahasannya nggih. Adapun nanti kalau teman-teman yang semester 2, 4 dan 8 mau mengikuti itu dipersilahkan. Nah, untuk yang semester 6 wajib. Untuk yang di grup atau yang di Zoom atau yang luring ada yang KIP? Ada. Satu ya. Semester berapa, Pak?
Semester 6 berarti jenengan wajib ikut besok. Oke, untuk yang semester 6 wajib ikut. Itu nanti bisa ditambahkan mungkin dari Pak Hamim terkait dengan nopo kewajiban mengikuti apa kegiatan ini nggih. Karena teknis dari apa dari kami Biro Kemahasiswaan itu asumsinya kalau mahasiswa yang semester 6 ini tabungannya sudah punya sekitar 6 juta kan. Tabungan wajib, ya kan? Tabungan per semester itu sudah 1 juta. Kalau sampai semester 6 besok kan keberangkatan tanggal berapa? Tanggal kira-kira Agustus itu kan sudah punya tabungan untuk membayar ini kan, membayar apa biaya kegiatan Pacar Dharma Internasional ini. Oke, itu untuk dari kemahasiswaan. Mungkin ada tambahan dari Pak Ibda nih. Ya, ini ada di chat room ternyata. Mohon maaf baru nunggu adzan sih ya. Nunggu adzan sebentar, nggih. Karena di sini sedang adzan. Oke, kami lanjutkan. Yang pertama terkait dengan tugas pengganti ya dari Mas Abdul Mujib ini ya. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan secara rinci ya, mungkin panjenengan telat. Intinya kegiatan ini nanti baik S1, S2 akan menulis laporan tugas akhir non skripsi dan non tesis.
proposal yang jenengan susun, kalau sudah tersusun dan objeknya di Indonesia, di Temanggung, di Wonosobo atau Magelang, nanti kalau tidak mau mengganti, tinggal variabelnya ditambah dibandingkan dengan temuan di Malaysia. Maka kalau panjenengan hukum bisa nanti akan dikumpulkan mana-mana yang akan Anda kebutuhan datanya apa? Apakah wawancara, observasi, atau studi dokumen, atau hanya dokumentasi. Nah, nanti di sana dari pertemuan tanggal 29 besok akan ketemu yang hukum ekonomi, hukum keluarga Islam itu butuhnya apa, PAI apa. Kalau PAI tarbiyah mungkin di pendidikan, kemarin sudah kita nyang gitu ya. Tapi di hukum keluarga dan ekonomi syariah akan agak beda. Nah, itu nanti tinggal dilengkapi seperti itu. Jadi rekognisi itu sudah lazim karena kurikulumnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau yang bebas tesis murni hanya laporan itu sudah dipraktikkan di kampus-kampus negeri atau swasta seperti contoh di tempat kami bagi mahasiswa yang nulis satu artikel terindeks Scopus S2 itu bebas nulis tesis dan hanya diseminasi. Di Unwahas contohnya itu 2 artikel Sinta 2 bebas tesis hanya diseminasi, bahkan tidak ada diseminasi. Nah bagi S3, karena S3 jenjang paling tinggi, kalau bisa nulis artikel terindeks Scopus 2, dia hanya bebas ujian terbuka. Seperti itu. Nah khusus kita, itu nanti yang kita ganti, kita rekognisi istilahnya, laporannya seperti itu. Jadi nanti laporannya ya bisa sebagai pengganti tesis atau diakui ya. Direkognisi itu kan pengakuan ya, recognize ya, dan setara. Kalau yang seminarnya, kalau S2 kan wajib ikut seminar nanti di sana. Seminar konferensi internasional itu sebagai pengganti publikasi artikel terindeks Sinta 1, 2, sampai 3. Karena kemarin sudah sepakat sesuai borang akreditasi minimal S2 itu publikasinya di Sinta 3. Jadi Sinta tertinggi itu Sinta 1 ya. Nah, di atas semester 3 atau 4 yang S2 bagaimana? Boleh gitu kan. Maka monggo, yang penting tadi ya jawaban Pak Amim itu masuk pembayaran UKT mengacu semester berjalan, tetapi panjenengan bisa mengikutinya untuk bebas publikasi artikel dan ada rekognisi tugas akhir non skripsi. Jadi secara umum nanti sama. Karena ini juga ada yang ikut atau berminat mahasiswa di atas semester 6 dan semester 4 ya untuk S2 seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada lagi tambahan atau pertanyaan? Karena ini sudah maghrib ya. Ada lagi mungkin penjelasan. Oh ya. Oke, ini sebagai tambahan saja terkait dengan teknis pembuatan paspor. Oke, karena di sini sudah hadir beliau bendahara kegiatan Pancadharma Perguruan Tinggi ini. Nanti untuk teknis pembuatan paspor akan kami serahkan atau kami berikan kesempatan kepada beliau yang sudah berpengalaman membuat paspor. Sedikit banyak ini akan disampaikan cara-caranya seperti apa, kemudian biaya tadi sudah disampaikan, nanti biar disampaikan seperti apa teknisnya. Monggo kepada Bu Siti, waktu tempat kami silahkan. Bapaknya kayaknya sudah berpengalaman ya Pak buat paspor ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya cuma bercerita yang sudah saya alami nggih. Nanti kalau untuk yang sudah punya pengalaman mungkin bisa menambahkan. Untuk yang pertama itu silahkan download aplikasi M-Paspor. Karena sekarang harus lewat M-Paspor. Nanti diisi data yang dibutuhkan itu yang pertama KTP, yang kedua KK, yang ketiga ini boleh pilih salah satu, boleh ijazah, boleh buku nikah, atau akte baptis dan sebagainya itu. Setelah diisi nanti bisa dipilih, itu ada pilihan, ada 2. Yang pertama untuk yang masa 5 tahun
Yang kedua 10 tahun. Yang 5 tahun biayanya 650.000. Yang 10 tahun biayanya 950.000. Ini untuk biaya reguler. Kalau yang percepatan ini bisa selesai dalam 1 hari, itu selisihnya masing-masing 1 juta. Setelah isi itu nanti di aplikasi M-Paspor silahkan dipilih mau pembuatannya itu melalui kantor mana. Bisa melalui MPP, tapi untuk MPP itu biasanya penuh. Kemarin saya lewat Wonosobo, H-1 saya daftar, besok paginya saya bisa langsung urus. Ketika nanti di kantor untuk pengurusannya, silahkan bawa fotokopi dari semua dokumen yang sudah diupload, beserta materai 10.000. Selain materai 10.000, di print juga itu bukti pendaftaran yang melalui M-Paspor. Di sana nanti tunjukkan dokumennya. Setelahnya antri menunggu wawancara dan foto. Nanti di wawancara akan ditanyakan paspor ini digunakan untuk apa. Oh ya, tambahan kalau untuk yang umroh itu kan ada surat rekomendasi ya Pak. Kalau yang akan kita lakukan ini menurut saya sepertinya sama seperti yang sudah saya buat. Bilang saja untuk wisata atau liburan. Untuk tujuannya negara silakan sesuaikan dengan yang sudah ada. Pilih salah satu atau dua-duanya juga boleh. Silakan diisi data sesuai fakta atau yang sebenarnya. Nggih. Setelah wawancara nanti foto sudah selesai. Akan diberitahukan jadinya itu H+3 dan nanti juga ada pemberitahuan melalui WA. Sepertinya sudah cuma itu, Pak. Itu tambahan terkait dengan teknis pembuatan paspor. Jadi teman-teman yang dirasa bingung dan bagaimana caranya membuat paspor, tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Bu Siti bagaimana teknisnya seperti itu. Ya, untuk pembiayaan sudah disampaikan bahwa pembuatan paspor yang reguler ya. Reguler itu untuk yang 5 tahun 650, kemudian untuk yang 10 tahun adalah 950. Yang ingin percepatan itu bisa nanti ada selisih masing-masing adalah 1 juta. Gitu. Untuk teknis pembuatan paspor, barangkali nanti ada surat keterangan karena kita ke sana kan bahasanya studi ya. Studi nanti dari kampus tetap kita terbitkan surat keterangan untuk teman-teman yang menerbitkan sebagai dokumen pendukung. Bahasanya ya surat keterangan bahwa teman-teman yang ikut kegiatan ini memang benar-benar ada rekomendasi ataupun keterangan dari kampus bahwa kegiatan ini memang resmi dari kampus. Karena Jagani nanti bisa saja itu dari sana kan ketika wawancara ditanya janjane ning kono ki meh ngopo itu kan. Nah, untuk meminimalisir terjadinya nek saiki ono sing jenenge dol-dolan menungso dan sebagainya itu makanya kan ada wawancara atau sesi apa yang mungkin dilakukan dari pihak imigrasi seperti itu. Dari Pak Ibta ada tambahan? Ya, jadi tadi sudah ada paparan best practice ya, praktik baik yang sudah melakukan Bu Siti. Intinya Bapak Ibu dan teman-teman semua, dari kampus mengusahakan ada pembuatan massal. Tetapi kami masih berkoordinasi karena kantor cabang kita aja ada di Wonosobo gitu loh. Kemarin sudah kita kontak-kontakan dengan Pak Bayaki dan beberapa teman-teman di KPHU. Kalau sudah pernah buat mungkin sudah punya banyak pengalaman. Tapi teman-teman ini kan rata-rata juga belum punya. Memang secara umum datanya harus asli dan seterusnya. Dimanapun bisa, memang harus rinci ya. Dan usahakan tadi trik-triknya wawancara gak boleh ngapusi, gelambiar, apalagi tidak jelas. Karena tadi rentan
human trafficking sekarang ya, penjualan manusia. Bahkan kalau jenggoten aja teman-teman saya itu 2 kali nggak lolos karena dikira teroris gitu ya. Maka nanti yang bapak-bapak, mas-mas yang jenggoten usahakan saat wawancara yang reguler buat sendiri ya, itu dipotong gitu ya kira-kira. Nah kami tetap mengusahakan tapi nggak janji ya karena ternyata prosedurnya bulat harus personal gitu ya. Makanya paspor ini nggak include biaya karena ini dokumen personal memang. Dari travel ya ora mudeng wong sapa dokumennya aja surat nikah, kakak kan dokumen pribadi nggak bisa diingini loh. Maka harapan kami kalau misalnya teman-teman ini berminat buat sendiri monggo di MPP tiap Jumat kuotanya kalau nggak salah hanya 50 tapi mulai sekarang bisa download dan mengisi dulu di M-Paspor tadi seperti itu atau di tempat lain ke Wonosobo juga monggo tapi yang jelas 15 Mei harus sudah punya seperti itu kecuali yang sudah punya setelah umroh atau apa pilih yang paling murah saja ya tadi sekitar 650.000 saya kira itu kegiatan kita hari ini kami sampaikan jangan lupa besok hari 29 itu hari apa? Hari Selasa tanggal 29 waktunya nanti kita sesuaikan tempatnya insya Allah di sini nanti bersama pihak travel secara langsung akan menjelaskan alurnya dan mungkin bisa kita tagih ke Singapuranya tadi untuk penguatan karena nanti tetap kita akan mengusahakan itu dan nanti di akhir ada sosialisasi bukan sosialisasi ya penandatanganan komitmen dan juga nanti TM terkait yang semester 2, semester 4 yang tidak dapat mata kuliah proposal tugas akhir skripsi ataupun non skripsi. Tapi harapan kami Mas Bas minggu ini sudah ada tracking nanti segera kita sosialisasikan karena kalau banyak kan repot ya nanti ada ujian seminarnya ya sebagai bukti pernah seminar kan nanti seperti itu. Saya kira itu jika tidak ada pertanyaan, tanggapan atau hal-hal yang belum jelas, nanti ditanyakan di Selasa 29 April 2025. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sahabat-sahabat semua sehat selalu, diberi kesehatan, kelancaran rezeki sehingga bayarnya bisa langsung lunas seperti itu. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bastoni. Oke, terima kasih Pak Ibda. Tadi terkait dengan tracking, sedikit tambahan saja. Per hari ini memang sudah ada 47 pendaftar dari mahasiswa S1 maupun S2. Oke. Nah, sebagai tambahan mawon, untuk yang kemarin terakhir kami tracking, itu untuk mahasiswa S2, itu yang didominasi oleh mahasiswa PAI, itu yang masuk di Google Form ya. Google Form itu baru 10, nembe 10. Derek nanti Bapak ataupun Ibu yang belum mendaftar tapi sudah masuk di grup, nanti dimohon untuk segera mengisi link pendaftaran yang ada di grup. Nanti akan kami share lagi ya. Kami share ulang untuk link pendaftarannya. Kemudian untuk yang mahasiswa HKI mungkin karena ini belum HKI S2 karena belum mendaftar barangkali ada yang mau ikut bisa silakan untuk segera mendaftar. Termasuk untuk update yang kemarin sudah kami tracking itu mahasiswa S1 semester 2 itu berarti di sini kami mendapat data baru ada 1 mahasiswa yang mendaftar. Kemudian untuk yang S1 semester 4 itu baru ada 12 mahasiswa. Untuk yang semester 6 itu sudah masuk 19 mahasiswa. Kemudian yang semester 8 baru ada 1 mahasiswa. Nah, dari yang semester 6 ini kami belum tracking juga apakah dari ke-9 19 mahasiswa ini sudah termasuk dari 12 mahasiswa KIP yang wajib ikut atau belum. Kalau belum, itu berarti nanti yang semester 6 itu nanti bisa dikatakan kalau sudah daftar maksud saya kalau sudah daftar yang 12 dari mahasiswa KIP kemungkinan berarti yang semester 6 reguler mahasiswa reguler itu baru 7 berarti ya 7 yang mendaftar karena yang 12 ini semester 6 wajib yang mahasiswa KIP seperti itu update
jumlah peserta yang bisa kami sampaikan per hari ini akan kami tracking ulang karena nanti untuk update ataupun pemetaan peserta ini akan membedakan mana yang ikut KKL, mana yang akan ikut PPL, mana yang ikut KKN dan juga mana yang akan ikut seminar apa jenenge Pak? International Conference itu ya. Nah, itu nanti akan kami petakan seperti itu. Mungkin dari kami, kalau tidak ada tambahan, itu saja akan kami cukupkan sampai di sini. Bisa disambung pada kegiatan yang akan datang. Nanti akan kami sampaikan surat edarannya tanggal 29 April jam pukul 13.00 nggih. Nanti tempatnya di sini yang disiapkan nanti adalah materai 10.000. Saya bocori dulu sekarang untuk yang disiapkan adalah materai 10.000 untuk dokumen penandatangan komitmen nanti akan kami cetakkan dari Biro Kemahasiswaan. Kemudian yang lain mungkin itu saja dari Mbak Bu Siti, nggak ada nggih. Pak Sohib nggak ada tambahan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diluangkan Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri acara pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.